gantian. Ya. Ini dia, kita sambut narasumber kita. Nah, Waduh. Ini Mas. Kayaknya narasumbernya bukan yang ini dah. Iya, ini narasumber apa mau ikutan dibacain tarot ini? Narasumbernya bukan. Panggil yang lain narasumbernya. Kita panggil yang benar ya, Yang benar, panggil yang benar. Kita sambut narasumber kita yang benar. Ini dia. Nah, ini baru benar. Oke. Nah, itu jadi tapi balik lagi ke situ ya. Berarti kalau dari sisi pandangan iman Kristen mungkin bukan semata-mata kayak soal larangannya ya, bukan kayak oke melarang kayak tadi lo melarang untuk ya percaya dengan tarot, percaya dengan zodiak, tapi lebih ke lo percayanya sama siapa sih? Gitu. Kayak tadi Mas Wando juga bilang lo saat lo ingin mencari kebenaran, mencari jalan arah hidup, lo pengen nyarinya tuh ke siapa? Arahnya tuh ke situ ya. Ya jangan sampai keseruan-keseruan itu akhirnya mempengaruhi kedekatan kita dengan Tuhan begitu toh. Betul. Mempengaruhi akhirnya mencari kebenarannya kepada siapa kan begitu. Berbalik arah kan begitu toh. Setiap minggu bukan ke gereja malah baca tarot. Baca tarot. Gitu ya. Ini udah sama aja ini ya. Ini udah salah itu. Iya. Ini aja sebagai sebuah ice breaking itu kata-kata yang bagus tuh menurutku tuh. Sebagai ice breaking kan ya sudah sambil lalu aja kan. Itu ice breaking. Jadi tidak menjadi penentu satu-satunya kebenaran dalam hidup kita. Kalau lo mau tahu arah hidup ya lo kembali kepada yang punya kehidupan. Karena yang lebih kuat dari itu semua adalah Tuhan. Ya. Mantap Happy. Keren sih. Kalau aku sih memahami bahwa kehidupan itu seni gitu ya. Seni yang harus dijalani. Seni itu kan pasti ya ada yang abstrak, ada yang lainnya lah begitu. Ada yang indah, ada yang kadang susah untuk dimaknai atau susah untuk dimengerti. Tapi begitulah hidup gitu. Seni, suka dan dukanya ya kita lewati. Betul. Nggak usah kepo terhadap masa depan kita karena kita harus percaya bahwa Tuhan di dalam seni kehidupan kita baik di dalam suka maupun duka kan Tuhan juga nggak hanya nonton tapi menyertai kehidupan kita kan begitu. Iya. Betul. Nah, lah mana? Kagak ada orangnya. Cuma muncul gelas-gelas doang. Coba geser. Coba lu yang panggil Pak gantian. Ya. Ini dia, kita sambut narasumber kita. Nah, Waduh. Ini Mas. Kayaknya narasumbernya bukan yang ini dah. Iya, ini narasumber apa mau ikutan dibacain tarot ini? Kayaknya ya minum udah enggak usah. Jangan balik. Bukan narasumbernya bukan. Panggil yang lain narasumbernya. Kita panggil yang benar ya, yang benar. Panggil yang benar. Kita sambut narasumber kita yang benar. Ini dia. Nah, ini baru benar. Jadi syuting nih kita. Hampir aja nggak jadi syuting. Makanya, aduh. Sempat salah ya tadi ya? Sempat salah Mas. Sempat salah, sempat nggak ada. Aduh, editornya kacau nih editornya. Semangat ya. Oke ya, jadi di WKWK Talk kali ini kita akan bahas ke topik yang mungkin agak kontroversial gitu ya, tapi super relevan sama anak-anak muda zaman sekarang nih. Betul, jadi tema kita kali ini adalah gue Kristen, tapi gue suka zodiak dan suka tarot. Salah apa bener nih? Gitu, karena let's be real bro. Gitu. Yes. Hari ini kayak bukan cuma zodiak aja yang rame, tapi kayak semacam ya itu tadi tarot, terus horoskop itu sama ya, yang banyak dikonsumsi sama kita dan jadi apa ya, jadi kebiasaan aja gitu, jadi pegangan hidup malah ya jadinya. Benar, karena ada yang mulai awalnya itu cuma baca-baca iseng, tapi lama-lama kok nagih, terus kalau bahkan jadi nyari arah hidup, menggantungkan semuanya tuh ke ke zodiak, ke tarot ini, nyari energi dari situ. Tapi sebenarnya gimana sih cara kita menyikapi ini sebagai orang Kristen gitu. Karena itu bersama narasumber real kita, Mas Inuk sebagai pendeta dan tameng gitu ya, kalau tidak salah, yang sering bahas tentang soal gaya hidup rohani anak muda, dan Mas Pandu yang sebagai vikaris yang juga akrab banget sama dunia digital anak muda nih. Sebelum ngebahas boleh atau enggaknya zodiak sama tarot yang lagi populer nih Mas. Kita jujur-jujuran dulu. Menurut kalian tuh zodiak dan tarot tuh menarik gak sih untuk kita? Kayaknya bikin penasaran ya. Penasaran sih. Kalau zaman sekarang tuh, zaman kalian nih, di pergaulan kalian nih kan lo pada jauh lebih muda dari gue. Emang masih
Masih happening berarti? Masih Mas. Masih sih. Tarot-tarot beginian tuh justru naik daun sekarang. Iya, naik ya. Bisa hits banget. Kalau dulu zamanku SMA, dia ada di majalah tuh. Benar. Di majalah dia ada tuh. Iya. Tiap minggu ya, Iya. beda. Kalau sekarang masih ya? Masih. Kalau nggak salah nggak hanya di majalah Mas, di TV-TV juga kadang masih ada. Oh iya, di TV. Iya, benar menarik. Ya soalnya kan kalau di kita tuh ada yang sifatnya kayak tarot zodiak ya, misalnya zodiak tuh kayak ngebaca personality. Misalnya kayak, wih ini zodiak lu apa? Oh Virgo. Oh berarti lu perfeksionis ya gitu. Jadi kayak jadi alat untuk membaca orang gitu. Atau kadang juga ada tarot tuh dipakainya kayak untuk ngebaca ngekonfirmasi situasi gitu. Jadi lagi ada merasa seperti apa, terus ya itu dibacain tarotnya kayak gitu-gitu. Tapi memang itu lagi populer sih ya kayaknya ya, apalagi yang sekarang ini kan manusia itu kan sebenarnya makhluk yang kepo gitu. Kepo dalam segala hal ya. Iya betul. Kepo, pengen tahu ini, pengen tahu itu, bahkan pengen tahu masa depannya. Betul. Kadang juga cemas, masa depanku nanti gimana ya. Akhirnya cari validasi terhadap itu gitu ya. Lalu kemudian ketemulah sama hal-hal yang ya zodiak, pengen ke tukang ramal biar cepet tahu dan menjawab kekepoannya kayaknya gitu ya. Tapi selain itu juga kayaknya packaging itu menarik ya. Kalau ngomongin zodiak ya, kemasannya gitu, ngomongin tarot, ngomongin horoskop apa segala macam gitu ya. Dan itu mungkin yang juga menarik banyak orang ya. Kalau kita ngerti itu kayak kita jadi orang yang edgy banget gitu loh. Yang ngerti tren, yang ngerti, ya kan? Gen Z abis. Iya, karena kemasannya lo tahu tarot, lo tahu zodiak, lo keren gitu. Benar. Yang jelasin itu kan juga orang-orang yang public speakingnya kadang bagus loh Mas. Benar. Jadi untuk Storytellingnya oke. Jadi kita yang mendengarkan itu jadi mudah. Wah keren. Kayaknya di live TikTok juga gitu. ada ya? Ada. Zodiak ya? Banyak Mas. Tarot. Kodam juga sama tuh baca Kodam. Banyak baca Udah pernah nggak? Udah pernah? Iya, udah pernah dong. Kodam gue gagang pintu. Gak ngerti. Aduh, aku tikus terbang ini. Kayak gitu-gitu aja, itu kan hal-hal yang mungkin pemaknaannya simple tapi kadang relatable. Kalau ada yang lagi cocok ya akhirnya menarik gitu ya. Nah tapi kalau kita maksudnya kalau pandangan kita sebagai anak Kristen gitu ya, kalau zodiak dan tarot gitu, kita percaya zodiak dan tarot, itu artinya kita melanggar iman Kristen nggak sih, Mas Pandu atau Mas Iman? Misalnya cuma sebatas iseng doang gitu, mencobanya doang tanpa mengimani atau mempercayainya gitu. Iya. Nah, fun fact-nya ya, orang melihat gejala alam bintang untuk mengetahui sesuatu ya, itu sebenarnya tradisi yang udah cukup lama ada. Kalau teman-teman ingat awal-awal banget, ingat kisah orang Majus nggak? Iya. Dia ngelihat apa buat melihat, meramalkan atau menebak ada kelahiran raja. Dia ngelihat apa? Dia ngikutin apa? Bintang. Bintang Cornelius lagi, Cornelius bintang. Bintang Cornelius, si kenal lu pada. Nah, orang Majus itu kan dikenal sebagai orang yang pintar, magi gitu kalau bahasa Persianya. Dan mereka memang secara kebudayaan itu mereka membaca tanda-tanda alam untuk mengetahui sesuatu. Kurasa itu cikal bakalnya. Nah, gimana cara Alkitab mengemas itu? Itu kan dimasukin tuh di dalam Alkitab. Nah, Alkitab mengemas itu adalah kemudian dalam Alkitab yang kita punya gitu ya di dalam Injil, bahwa bintang itu dijadikan alat, sarana bagi Tuhan untuk mengungkapkan maksudnya. Jadi yang punya segala sesuatu termasuk yang memiliki bintang yang ditebak oleh orang Majus itu adalah Allah. Itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa Allah memakai seluruh alam semesta. Yang adalah ciptaan. Yang adalah ciptaannya dia untuk menunjukkan maksudnya. Sehingga kalau kemarin orang Majus melihat bintang untuk menebak maksud Allah, ini Allah sendiri yang menyatakan dirinya gitu. Langsung sumbernya ya. Betul, untuk mengatakan bahwa bintang yang kalian lihat itu ciptaanku. Gitu. Nah, jadi memang kita harus kembali sebagai orang Kristen meletakkan iman, pengharapan sama apa yang menjadi jalan hidup kita kepada Tuhan sih, guys. Bukan kepada lo diatur oleh zodiak ataupun tarot sih, menurutku ya. Gitu. Tapi keren juga sih Mas. Kayaknya waktu itu orang Majus, ini bicara tentang orang Majus ya. Jadi jangan
terfokus pada petunjuk-petunjuknya, tetapi fokus pada sumbernya nih gitu. Jadi kalau kita bisa percaya sama sumbernya, ngapain sama alat-alatnya kan begitu. Toh itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan juga berkarya itu melewati batas-batas budaya. Itu kan orang non-Yahudi ya kalau nggak salah ya. Nah, iya betul. Aku ngasih tunjuk beberapa ayat ya teman-teman. Boleh. Jadi selain misalnya di Ulangan yang kemudian tegas sekali, udah jangan ngikutin jangan ngikutin petunjuk peramal dan seterusnya. Di 1 Samuel 28 itu misalnya teman-teman, Raja Saul itu diperintahkan untuk mengusir seluruh peramal. Untuk mengusir seluruh ahli-ahli ya begitulah yang mistik-mistik gitu. Tapi anehnya si Saul ini ketika dia kehilangan Nabi Samuel tuh kayak mentornya dia, kayak penasehatnya dia. Dia itu datang ke seorang peramal dan meminta roh Samuel itu untuk datang lagi. Jadi cerita sebelumnya dia ngusir seluruh peramal dari Israel gitu ya. Tapi begitu dia ini, ya itu sebenarnya untuk menunjukkan ketidakkonsistenannya si Saul gitu ya. Bahwa dia ternyata ngusir tapi sebenarnya setengah-setengah. Manggil juga ya. Begitu ada butuhnya tuh pakai juga gitu ya. Nah, di kisah itu menariknya si Samuel itu marah-marahin, ngapain kamu manggil aku? Kayak gitu. Oh gitu. Betul. Nah, ini polemik penafsirannya. Lalu yang kedua ya, kisah ini berkembang lagi. Ternyata kepercayaan terhadap peramal itu masih hidup juga di zaman Tuhan Yesus. Teman-teman nih, misalnya aku izin buka laptop ini ya teman-teman ya, buka HP. Nih misalnya di kisah para rasul 16 nih teman-teman. Jadi itu Paulus sama para rasul datang ke satu kota. Rupanya di situ ada seorang hamba atau budak perempuan nih teman-teman, yang dimanfaatkan sama tuannya. Jadi si budak ini Alkisah sakti, dia punya roh tenung yang bisa meramalkan nasib orang, beberapa budak. Lalu hasil dari peramal ini masuk ke tuannya. Paulus sama para rasul datang, roh tenung itu diusir. Budak-budak itu nggak jadi sakti. Nggak jadi sakti. Iya, nggak jadi sakti. Gagal sakti ya. Gagal sakti. Jadi itu dua kata lucu itu. Gagal sakti. Gagal sakti. Lalu kemudian tuan dari budak-budak itu marah kepada para rasul. Ngapain kamu menutup mata pencarian kami? Tapi dari dua kisah itu sebenarnya mau ditunjukkan bahwa di balik orang-orang yang terlihat sakti bisa nunjukin masa depan, ada yang lebih berkuasa lagi. Tuhan Yesus. Ya itu kan yang sebenarnya sedang ingin dibicarakan atau pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada kita semua melalui Alkitab begitu ya. Kembali lagi ke pertanyaan sebenarnya apa yang kita andalkan? Feeling kita terhadap tarot itu, ramalan itu, atau Tuhan sendiri yang kita andalkan kan begitu. Akhirnya kan banyak juga yang di Perjanjian Lama, di Kitab Ulangan itu kan juga membicarakan tentang perintah untuk menjauhi hal-hal yang seperti itu, begitu, peramal lah, dukun atau lain sebagainya kan seperti itu. Supaya andalannya itu bukan hal itu, tetapi andalannya ke Tuhan. Ya, soalnya mungkin itu juga ngomongin hal tentang yang lebih dalam sih gitu. Maksudnya sebagai manusia kan kadang kita membutuhkan kejelasan gitu ya. Jadi kayak kita butuh validasi, kita butuh kejelasan. Kita pengen tahu nih arahnya tuh kemana, masa depannya tuh kemana gitu. Tapi ya itu ya tadi mungkin akhirnya kita tuh nyarinya bukan ke Tuhan gitu. Tapi saat kita membutuhkan validasi, membutuhkan arahan itu ya nyarinya malah ke hal yang bukan Tuhan. Kayak zodiak, ya tarot gitu. Tapi kan kalau tarot kita bisa ngelihat terus yang dijelasin kayak ya relate nih sama kita. Jadi kayaknya emang kita banget nih, kita harus nyambung gitu. Asik nih, kayak kalau gue baca terus kayaknya mungkin akan ada harapan-harapan baru dari tarot-tarot ini gitu kan, dari kartu-kartu ini gitu. Ya soalnya kadang juga ngerasa begitu itu cocok, wah ini oke nih gitu. Diimani gitu. Begitu cocok, wah diimani gitu. Begitu cocok, wah diimani nih. Bener nih berarti nih. Kejadian apapun dihubungin, dikait cocok logi, langsung cocok logi. Tapi kalau yang ditunjukkan itu nggak sesuatu yang nggak sesuai sama kita, kayaknya nggak bener ya. Kayaknya enggak deh. Kadang kan kayak gitu ya jadinya ya. Standar ganda. Iya bener, standar ganda gitu. Kalau yang bagus kita, ini bener nih zodiak dan seterusnya. Tapi kalau yang jelek, enggak gitu. Iya. Tapi menarik juga kalau kita mau misalnya kita mengimani itulah misalnya ramalan zodiak dan lain sebagainya. Akhirnya juga membentuk pola tingkah laku kita misalnya. Kayaknya gue ini orangnya yang pesimis. Memang apa ya yang pesimis biasanya zodiak apa nih gitu ya misalnya gitu. Jadi hidupnya ya
wajar gue pesimis gitu karena zodiak gue itu gitu. Ya, akhirnya kan jadi kesuges sendiri juga gitu ya. Kesuges sendiri, benar. Dasar Libra nggak bisa dipercaya. Gitu kan ya. Siapa Libra? Kebanyakan mikir. Kebanyakan Libra. mikir nih. Jadi mempengaruhi itu. Terus gimana kalau misalnya kita udah telanjur suka, udah telanjur ketergantungan tuh gimana Mas cara untuk melepaskannya? Iya, kayak langkah awalnya gimana? Maksudnya kan tadi ya kita tahu bahwa oh ya kita tuh harusnya saat mencari kebenaran nyarinya ke Tuhan. Itu bukan nyari yang hal-hal yang sifatnya mistis, bukan mistis juga sih, sifatnya ya seperti ini, tarot, zodiak gitu. Tapi langkah awal kalau orang udah terlanjur suka nih, udah terlanjur percaya, itu akhirnya gimana nih Mas kira-kira? Yang pertama ya harus sadar bahwa kayaknya hidup kita jadinya bergantung nih sama ini kan. Gue kalau nggak ngeliat tarot dulu gue nggak yakin. Betul. Gue ngeliat zodiak dulu gue yakin. Atau kalau kita misalnya ada orang yang kita cocok, kita deket, ya yang kita lagi PDKT, terus kita ngeliat zodiaknya ini. Jadi udah sampai titik. Lihat zodiak dulu, agama belakangan. Gitu. Yang penting zodiaknya dulu nih yang penting. Yang penting Taurus cocok nih sama Capricorn, gue nggak tahu ya gitu gimana ya. Itu kemudian jadi warning ya. Yang pertama kita harus sadar bahwa ini kayak nggak bener nih. Maksudnya kita udah berlebihan. Berlebihannya dia loh kok jalan hidupku jadi ditentukan oleh omongan-omongan yang juga belum tentu benar juga kan gitu ya. Yang kedua adalah ya kita harus berani untuk mengubah gaya hidup, mengubah kebiasaan. Mulai dari hal-hal kecil, misalnya kalau kita biasanya buka tarot apa ngeliat apa gitu ya happy ya. Kita mulai dari bersihin FYP kita biar tuh nggak muncul misalnya. Ya kan, bersihin FYP supaya nggak muncul tuh. Baca-baca tarot apa segala macam gitu ya. Itu aja sih. Tapi memang kalau sudah terlanjur percaya itu butuh proses untuk kembali nggak percaya gitu ya. Tapi oke lah, tapi proses kehidupan kan begitu. Orang kan terus bertumbuh gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan, daripada kita membuang waktu untuk mencari zodiak, lalu kemudian ramalan dan lain sebagainya, kenapa waktu itu nggak kita gunakan untuk mencari kebenaran Tuhan dalam iman kita? Baca renungan contohnya. Baca renungan misalnya. Baca Fiji. Saat teduh misalnya gitu. Nah itu kan kayaknya waktunya daripada terbuang buat nyari-nyari itu habisin kuota juga. Mending buka Alkitab di HP kan nggak pakai kuota kayaknya ya. Gitu ya. Ya, jadi besok-besok kalau kalian lagi pada nongkrong itu nggak usah baca tarot, baca Fiji. Nah itu. Baca renungan, baca vitamin jiwa, diskusi tentang Fiji, nggak usah baca tarot. Makanya jangan lupa join grup WA kelompok. Bener. Kalau di grup WA kelompok di GKJ Joglo tiap pagi akan dikirimkan oleh majelis kelompok masing-masing. Jangan di archive. Jangan di archive. Jangan di silent. Jangan di silent. Jangan di silent. Penting itu Fiji. Tapi itu keren. Tapi kalau dari pergaulan sehari-hari ya, ini kan kami dari segi rohani ya. Buat Epi sama Daniel ya. Itu berpengaruh nggak sih dalam percakapan kalian di sehari-hari ya, orang-orang di pergaulan gitu kayak emang ini Capricorn gini banget, cewek gue kemarin Capricorn lagi pasti gini gitu. Atau kadang itu jadi pembuka topik gitu misalnya ketemu orang baru gitu. Itu iya sih Mas, jadi kadang jadi icebreaker maksudnya kalau ketemu sama orang baru kadang jadi icebreaker tuh. Zodiak lu apa gitu ya. Iya kayak zodiak lu ini berarti lu ini ya gitu. Atau kadang kayak misalnya lagi deketin orang tuh kadang yang tapi bener sih kayak yang dikepoin pertama zodiaknya dulu. Apa? Terus nyari dulu di Google zodiak ini sama zodiak ini isinya kayak gimana gitu. Maksudnya screening awal. Itu caranya sekarang ya. Jadi kadang filter awalnya dari situ ya. Bener. Makanya kalau aplikasi dating gitu-gitu tuh ada zodiak ya. Pasti ada zodiak. Ada pilihan zodiak ya. Cocok-cocokan. Itu kalau orang Jawa dihitung wetonnya apa itu? Bener. Weton. Weton menentukan jodohmu atau Kamu tidak gak, gitu. kayak iklan zaman dulu tuh ya, kamu gak cocok kerja di air. Wah, gak cocok kerja. Di pergaulan tuh sih gitu, gak tau pergaulan Happy Kalau gimana? Happy gimana? Kalau aku zodiak tuh kayaknya lebih jarang sih. Sekarang lagi hype juga MBTI itu sih. Oh iya, jadi lebih benar. kayak MBTI gitu. Zodiak. Iya, kalau MBTI kan, nah ini Daniel yang latar belakang psikologi ya. Tuh gak nyiapin lagi gue ini. Maaf ya Mas. Gak ada lagi. Tapi kalau MBTI sebenarnya posisinya beda ya, karena Beda. itu kan metode saintifik ya, Betul. yang ada penelitian, yang ada, dan bahkan kalau kita ikut tes begitu kan, selalu di disclaimer sama psikolognya bahwa ini bukan satu-satunya apa gitu kan. Satu-satunya kebenaran. Iya, gitu kan. Betul. Dan itu kan sifatnya bukan ngeramal kan. Iya. Gitu, maksudnya based on personality. Analisis. Iya, udah dari setnya lah kalau itu. Jadi
Kalau di gue emang nggak terlalu ini sih. Nggak ya, jadi beda. Karena tergantung circle juga ya. Wah, circle gue berarti ini juga ya. Circle juga. Harus gue pertanyakan juga nih circle gue ini. Tapi percaya nggak percaya Mas ya. Bahkan ada teman gue yang lahiran, itu tuh kayak jangan sampai anak gue zodiaknya ini gitu. Bener. Sampai segitunya ya? Ada berarti aja. Terus dioperasi sesar dong. Nah itu gue gak tau dah. Ya supaya nggak itu Bang. Gak tau deh itu. Pokoknya ya antara pas. kayak gitu atau misalnya pas perencanaan hamilnya dia kayak merencanakan supaya zodiaknya nggak ini. Saking dia sebelnya sama zodiak ini misalnya. Ada. Kayak gitu tuh ada aja. Iya. Gitu. Nah menurut kalian kayak gitu kayaknya udah berlebihan ya? Menurut gue sih berlebihan sih. Iya berlebihan kan sampai dia ngatur kelahiran. Iya benar. Ngatur kelahiran. Iya. Benar. Nah, ya, di lingkungan kita sih ya biasanya karena sekarang kan knowledge untuk memahami tarot, memahami zodiak kan luas ya. Terbuka luas. Kalau dulu kan kita cuma lihat dari majalah, betul, di TV. Betul. Kalau sekarang ya nyari di Google. Tadi kayak Happy juga bisa baca tarot dari ChatGPT gitu. Iya. Enggak sih kalau Dua kata lucu lagi nih, dukun ChatGPT. Oke. Nah itu jadi, tapi balik lagi ke situ ya, berarti kalau dari sisi pandangan iman Kristen, mungkin bukan semata-mata kayak soal larangannya ya, bukan kayak, melarang kayak tadi lo melarang untuk ya percaya dengan tarot, percaya dengan zodiak, tapi lebih ke lo percayanya sama siapa sih, gitu. Kayak tadi Mas Wanda juga bilang lo saat lo ingin mencari kebenaran, mencari jalan arah hidup, lo pengen nyarinya tuh ke siapa? Arahnya tuh ke situ ya. Ya jangan sampai keseruan-keseruan itu akhirnya mempengaruhi kedekatan kita dengan Tuhan gitu toh. Betul. Mempengaruhi akhirnya mencari kebenarannya kepada siapa kan begitu. Berbalik arah kan begitu toh. Setiap minggu bukan ke gereja malah baca tarot. Baca tarot. Gitu ya. Ini udah sama aja ini ya. Ini udah salah itu. Iya. Atau lagi ibadah ngeliat tarot gitu. Iya, benar. Primbon hari ini, primbon hari ini. Daripada dengerin renungan kayaknya ramalan apik. lebih relate gitu ya kadang. Iya. Jadi tapi bukan berarti ya juga ya misalnya Daniel udah berada di circle itu ya terus tiba-tiba jadi orang yang gak asik bilang oh jangan lo ngapain sih musrik apa saat gitu. Benar. Ya gak usah diikuti aja sebagai sebuah ice breaking itu kata-kata yang bagus tuh menurutku tuh. Sebagai ice breaking kan ya sudah sambil lalu aja kan. Itu ice breaking jadi tidak menjadi penentu satu-satunya kebenaran dalam hidup kita. Kalau lo mau tahu arah hidup ya lo kembali kepada yang punya kehidupan. Karena yang lebih kuat dari itu semua adalah Mantap Happy. Keren banget Happy. Dipakai memang. Tapi gue jadi ada satu pertanyaan sih, kepikiran di luar dari ini ya. Nah kalau misalnya gini kan, kalau kita percayanya sama zodiak, percayanya sama tarot gitu. Kalau sama quote Alkitab Mas. Jadi kan kadang ada kalau kita kayak mencari, gue pernah kayak di TikTok gue pernah ikut tren ini. Kayak lo lihat di lock screen lo, ini tanggal berapa, jam berapa, terus nanti lo cari ayat Alkitab yang menunjukkan di tanggal dan jam itu, gitu. Terus nanti muncul nih, ternyata ayat Alkitabnya relate, kayak gitu misalkan. Ada masih kayak gitu. Gue pernah ikut tuh, gue pernah nyoba lah jujur. Terus gue kayak ngerasa, ini kayaknya ayatnya berhubungan sama gue deh, gitu. Kayak, relate nih, gitu. Tapi gue gak tahu ya, apakah kalau dalam pandangan Kristen, bentuk seperti itu tuh kayak gimana ya, gitu. Maksudnya tuh, apakah bentuknya sama dengan kita mempercayai zodiak atau tarot? Karena kan sumbernya Alkitab nih. Atau gimana kalau pandangan iman Kristen? Kalau menurutku jadinya 11-12 ya. Karena memang cara kerja Roh Kudus itu luas ya. Betul. Bisa aja kali ya begitu dipakai untuk menunjukkan apa sih mau Allah agar kita lakukan dalam hidup kita ya. Betul. Tapi sebenarnya alangkah lebih baiknya jika kita memahami Alkitab secara lebih utuh. Kalau begitu kan cocok logi ya dalam satu nih jam segini relate deh sama gue ya gitu segala macam ya padahal bukan begitu maksud penggunaan Alkitab itu bukan sebagai buku mantra, buku resep atau buku ramalan. Benar. Tetapi Alkitab itu ya kesaksian orang beriman yang kita resapi, kita hidupi, lalu kita ambil maknanya dalam hidup sehari-hari dan itu harus dalam proses yang bukan seperti ini ada apa ketika kita buka ayat wah ini cocoknya ayatnya gini. Itu dalam Alkitab juga kita nggak bisa menafsirkan secara harafiah juga. Kadang kita kan perlu mendalami apa sih konteksnya sebenarnya ini mau bicara apa sih atau kisahnya ini sedang menceritakan apa sih itu kan perlu juga gitu ya. Makanya daripada begitu tanya langsung sama pendetanya kan gitu ya. Langsung pada DM Sinuk semua. Mas ayat Alkitab aku hari ini. Langsung tanya pendetanya gitu. Atau mungkin ketika muncul nih di FYP misalnya, jam segini ayatnya ini gitu.
ini bener nggak sih ngomongin ini, tanya dulu kalau memang nggak ngerti. Ya kita merendahkan hati, lalu kemudian ya jangan malu-malu tanya lah. Betul. Daripada sesat di jalan. Atau kan, ikut pendalaman Alkitab. Nah, nice. Kapan aja diselenggarakan Pep? PA Pemuda 2 bulan sekali ya Hep? Iya 2 bulan sekali. PA Pemuda GKJ Joglo 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Jadi jangan cuma lihatnya sepotong-sepotong aja. Betul. Misalnya gue setuju kayak Mas Inuk sih. Mungkin ada momen yaitu mungkin di ya Roh Kudus bekerja dengan berbagai macam cara gitu ya. Ada yang tepat tapi ya mungkin secara bijaknya pemaknaan kita ya balik lagi ke tadi gitu. Kita bukan percaya sama ayat Alkitabnya kan, tapi kita percayanya sama ya ajarannya Tuhan Yesus gitu. Pemaknaan juga pemaknaan secara keseluruhan gitu ya. Jadi ayat-ayat Alkitab itu dipahami secara lebih utuh, lalu kemudian kita lihat secara meluas gitu ya. Jadi tidak secara harafiah kemudian kita pahami karena itu nanti bisa menjadi bahaya juga gitu ya. Karena tidak semua ayat Alkitab itu berbicara dengan langsung lugas gitu. Kita harus lihat dulu apa maksudnya, konteksnya dan seterusnya. Jadi intinya adalah sebenarnya balik kepada hidup itu harus dijalani dalam kebijaksanaan yang berlandaskan pada Allah. Dalam banget Pak Pendeta ya. Luar biasa. Langsung. Makanya kita ngundang Mas Inuk. Sebagai tameng. Iya. Sebagai tameng. Tameng bacain. Kalau tadi salah ya yang diundang ya. Kalau yang tadi aduh kan tameng itu pedang bermata dua. Iya. Kalau yang di awal salah tadi ya. Bukan tameng, pedang bermata dua. Tapi keren sih. Kalau aku sih memahami bahwa kehidupan itu seni gitu ya. Seni yang harus dijalani. Seni itu kan pasti ya ada yang abstrak, ada yang lainnya lah begitu. Ada yang indah, ada yang kadang susah untuk dimaknai atau susah untuk dimengerti. Tapi begitulah hidup gitu. Seni, suka dan dukanya ya kita lewati. Betul. Gak usah kepo terhadap masa depan kita karena kita harus percaya bahwa Tuhan di dalam seni kehidupan kita baik di dalam suka maupun duka kan Tuhan juga nggak hanya nonton tapi menyertai kehidupan kita kan begitu. Iya. Betul. Kepo, tapi kalau Ayako boleh dikepoin. Benar. Iya. Kalau Ayako boleh dikepoin teman-teman. Mas Inuk fasih banget nih. Ya kan? Naruh produk boleh dikepoin ya. Juga. Ya kan? Sisa kita Ini susu kedelai teman-teman. Komposisinya kedelai, gula, garam, air. Bebas bahan pengawet. Wes, ini Ya kan? mantap. Ayako. Lu zodiak apapun lu boleh minum Boleh minum Ayako. Ayako. Boleh minum Ayako Iya. zodiak. Ini cocok untuk semua zodiak. Ya, untuk semua weton cocok Ayako. Nah kalau mau beli kemana, itu bisa hubungin Mas Iwan. Oh Mas Iwan ya? Mas Iwan. Iya. Ya. Ya ada di sini. Ya di sini. Ada di sini. Lu jangan ngerepotin kalau nggak bisa nutup sendiri. Mas Iwan. Masuk-masuk nggak bisa nutup loh. Bener-bener. Ini kontak Ayako ya. Ya, Ayako di teman-teman. sini. Ya. Langsung Dan- Ayako aja. Oke. Oh, pilihan paling mantap ya. Betul. Terima kasih Oke. Mas Inuk, terima kasih. Seru kali Sama-sama. hari ini, seru sekali. Seru Terima banget, kasih teman-teman. seru banget teman-teman ya. Jadi kalau mulai baca-baca tarot, mulai zodiak ya tadi ya untuk icebreaker cocok lah gitu. Maksudnya ya untuk mulai bergaul, bersosialisasi ya oke lah. Tapi kalau ngomongin tentang kebenaran ya again kebenarannya adalah Tuhan Yesus Tuhan Kristus. itu. Seperti yang kelihatan di situ. Nggak kelihatan ya kalau itu ya? Kelihatan nggak sih? Ya kelihatan. Allah yang menyatukan nggak kelihatan ya. Ya udahlah, Kelihatan, nanti kelihatan. kalau penasaran di situ tulisannya apa? Ke gereja di Joglo. Yo, Iya. mantap. Ditunggu. Ditunggu datang ke GKJ Joglo untuk gereja. Dan terima kasih untuk Ayako Terima kasih untuk Ayako. dan untuk teman-teman Bapak Ibu yang ingin produknya hadir di dalam Video WKWK, ya bisa hubungi Mas Jimmy. Betul. Dan untuk semua sobat WKWK yang di rumah, yang dimanapun kalian berada menonton video ini, seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini di YouTube Nawala GKJ Joglo. Sampai jumpa di video selanjutnya dan harus naik 5 viewers dari episode sebelumnya. Mantap. Dadah. Dadah.